semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Febri Ulia Butar-Butar, NPMC 1C022125. Saya dari kelas 3D Akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa hal bab, yaitu dari mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Indah. Jadi, yang pertama ini saya akan membahas tentang merger dan konsolidasi. Merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Baik, yang pertama yaitu ada tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Yang pertama, membeli produk lain atau lines untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada pada saat ini. Yang kedua, memperoleh akses teknologi baru yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Lalu yang keempat, memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Dan yang kedelapan, mempertahankan kontinuitas bisnis. Baik, selanjutnya ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Merger. Merger adalah penggabungan usaha, yaitu penggabungan usaha, atau kata lainnya pengertiannya yaitu penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, lalu konsolidasi ini kata lainnya itu peleburan usaha atau penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Lalu akuisisi. Akuisisi ini yaitu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Lalu ada pemisahan, di mana pengertiannya yaitu pembuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Lalu lanjut ke lebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Jadi di sini dapat kita lihat di tabel ini, adapun kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan merger ini, dia ini memakai nama perusahaan pengambil alihan. Lalu biayanya lebih kecil dan tidak memerlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kalau kekurangan ini menimbulkan polemik baru. Lalu kalau konsolidasi, kelebihan ini memakai nama perusahaan baru dan menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sedangkan kekurangannya yaitu biayanya ini lebih mahal dan diperlukannya surat izin usaha yang baru. Lalu akuisisi. Akuisisi ini kelebihannya masih memakai nama lama dan tidak memerlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangannya ini dia kurang efisien. Dia juga mudah terjadi duplikasi atau pemborosan. Dan kepemilikan perusahaan ini berubah-ubah. Lalu ada pemisahan. Kelebihannya ini masih memakai nama lama dan baru, yaitu ada pola 2. Lalu tidak
atau perlu surat izin usaha baru dan tidak perlu program rasionalisasi. Sedangkan kalau kekurangannya ini tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru, dan perlu program rasionalisasi. Lalu adapun yang selanjutnya sejarah kepailitan. Jadi, pailit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Filesman Verordening. Sejak tahun 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Lalu, tahun 1997, ketika krisis ekonomi melanda di Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut ini membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Pada 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan pertama perbaikan terhadap Fileasman Verordening tahun 1996. Lalu yang kedua, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dan mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pada tahun 2004 juga, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keseimbangan, di mana asas keseimbangan itu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di lain pihak. Lalu ada asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektifnya ini tetap berlangsung. Lalu yang ketiga, asas keadilan, yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir ada asas integrasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya ini merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum secara perdata nasional. Lalu adapun beberapa pengertiannya, kepailitan ini adalah sita umum atas semua kekayaan debitur. Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan saya ulang, jadi pengertian pailit ini adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lalu, tujuan dari pernyataan pailit ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur, yaitu segala harta benda ya disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya kepada kreditur. Lalu akibat dijatuhkannya pailit, yang pertama debitur ini kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Lalu yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, utang melindungi kepentingan debitur. Dan yang keempat, harus diumumkan di 2 surat kabar. Lalu, golongan orang berpiutang. Jadi, menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, para kreditur ini dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Ada 2 golongan nih. Yang pertama, golongan
separatisan, yaitu kreditur pemegang gadai, jaminan, atau hak atas kebendaan lainnya. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Lalu pengurus harta pailit, yaitu jadi pengurusan harta pailit ini ada 3. Yang pertama, hakim pengawas, lalu ada kurator, dan juga ada panitia kreditur. Lalu keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Nah, setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur ini memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang yang mereka belum dibayar. Lalu penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi keadaan surseance dapat diajukan ketika yang pertama, harus persetujuan ini lebih setengah kreditur konkuren yang haknya ini diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Dan yang ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Lalu adapun pengadilan niaga, tugas dan fungsi dari pengadilan niaga ini, yang pertama ini memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Dan yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu tentang paten. Jadi yang akan dibahas yaitu ruang lingkup paten, permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, paten sederhana, PCT, dan PRIPS. Jadi, yang pertama ini yaitu ruang lingkup paten. Pengertian paten itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Lalu, pengertian pendaftaran paten itu sendiri wajib bagi investor, perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Lalu yang pertama itu ada penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Jadi pemegang paten itu sendiri, yang pertama penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, dan penerima lebih lanjut dari penerima hak. Lalu penemuan yang dapat diberikan paten. Tidak setiap penemuan dapat diberikan paten. Jadi menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang diberikan paten harus memenuhi kriteria beberapa hal. Yang pertama, penemuan baru, lalu mengandung langkah inventif, dan yang terakhir dapat diterapkan dalam bidang industri. Lalu penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Jadi menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten yang pertama, proses atau hasil produksinya ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketertiban Umum, Agama, atau Kesusilaan. Lalu yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan.
Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad remik. Yang keempat, proses biologis secara esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang keempat, penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Jadi yang pertama ini, penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Lalu dia ini diakui secara resmi. Setelah itu dia juga dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Dan yang terakhir, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Lalu, jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya paten yaitu: pertama, paten ini diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktunya itu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Lalu permohonan paten itu sendiri diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Lalu kita lanjut ke pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Lalu lanjut ke bab pembatalan paten. Tentang pembatalan paten. Jadi pembatalan paten ini diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Lalu kita ke paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dapat diberikan paten sederhana. Yang pertama, hanya untuk investasi. Yang kedua, investasi ini berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Lalu permohonan pemeriksaan substantif dan paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Lalu PCT dan TRIPS atau Patent Compression 3D atau PCT adalah traktat internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Baik, itu dia tentang bab paten. Selanjutnya itu tentang hak cipta. Yang pertama itu ruang lingkup hak cipta. Dari pengertian yang pertama, hak cipta ini adalah hak eksekutif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Yang kedua, pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta itu adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Lalu karya kolektif yang didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia dan di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Lalu ada penggandaan. Penggandaan itu yaitu proses pembuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau fonogram atau lebih dengan cara dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Lalu fiksasi. Fiksasi ini memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar,
lalu perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Lalu ada fonogram. Jadi fonogram ini adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Lalu ada royalti. Royalti ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lalu ada lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif ini adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh hak pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Lalu ada pembajakan. Pembajakan ini adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Lalu ada penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial ini adalah pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Lalu kita masuk ke fungsi dan sifat hak ciptanya. Jadi, hak cipta ini kan dapat dikatakan benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. Jadi yang pertama ini adalah tentang ciptaan dalam hubungan dinas. Di mana ciptaan dalam hubungan dinas ini terkait beberapa hal, yaitu hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya kecuali ada perjanjian lain. Dan hak pencipta tetap berlaku jika pengguna ciptaan melebihi hubungan dinas. Yang kedua, badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum ini dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka ini mengumumkan penciptaannya tanpa menyebut penciptaannya. Lalu hak-hak ini juga berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga, hak cipta atas potret. Potret ini tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotretnya. Potret juga yang membuat dua orang atau lebih ini memerlukan izin dari semua yang terlibat. Dan perlindungan hak cipta untuk potret ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Lalu ada hak ekonomi dan hak moral. Jadi hak moral ini adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang penciptanya. Hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Sedangkan kalau hak ekonomi itu sendiri adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Lalu, hak terkait. Hak terkait adalah yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksekutif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Lalu ciptaan derivatif. Derivatif ini adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Lalu pendaftaran hak cipta. Tata cara pendaftaran hak cipta ini. Pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri. Menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan.
Nah, pendaftaran hak cipta ini melalui sistem elektronik ada beberapa cara. Yang pertama, masuk ke situs hakcipta.dgip.co.id. Lalu dia ini lakukan registrasi akun, melengkapi data-data untuk mendapatkan password dan username. Lalu dia ini juga harus login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Lalu selanjutnya pilih pengajuan pencatatan digital. Setelah itu kita isi seluruh formulirnya sesuai dengan data yang dimiliki. Setelah itu unggah data pendukungnya yang diperlukan dan lalu lakukan pembayaran PNBP. Lalu DJKI akan melakukan verifikasi. Setelah itu pencatatan ciptaan ini disetujui. Barulah dicetak surat pencatatan ciptaan. Lalu lisensi dan lisensi wajib. Lisensi ini adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Jadi, pada lisensi ini wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri. Permohonan dan pemberian lisensi ini wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten. Permenkumham 30 2019 dan perubahan dan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2001. Yaitu selanjutnya tentang pelanggaran hak cipta. Jadi ada beberapa nih. Yang pertama itu masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Seperti plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung, lalu pelanggaran hak cipta ini sering terjadi dalam dua tahap, peniruan dan ketidakizinan. Lalu kedua ini ada doktrin pemakaian yang layak. Contohnya di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Lalu beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use, termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Lalu ada sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Lalu hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Lalu ada ketentuan pidana. Ketentuan pidana ini merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukum yang akan dikenakan kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Lalu jenis hukuman ini ada penjara, denda, hukuman mati, pembebasan bersyarat. Lalu juga unsur pidana. Unsur pidana ini ada unsur perbuatan, unsur subjektif dan unsur objektif. Jadi unsur subjektif ini misalnya ini kesalahan atau kesengajaan. Sedangkan kalau unsur objektif misalnya ini kerugian atau bahaya yang timbul. Lalu jenis pidana itu ada dua, pidana pokok seperti penjara, denda, dan lain-lain. Lalu ada pidana tambahan, yaitu ada pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu merek dan indikasi geografis. Ruang lingkup merek. Merek atau mark ini dalam bahasa Belandanya atau brand dalam bahasa Inggrisnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Jadi penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya ini
yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dan perlindungan terhadap indikasi geografis, selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia mengartifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS, yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu. Ditambahkanlah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia ini telah mensahkan Mark Law Treaty atau TLT, yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Lalu pengertian merek, beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang pertama, ada merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Lalu hak merek. Hak merek ini adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Lalu permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek ini tidak dapat didaftarkan apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Pertama, ini bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban. Lalu tidak memiliki daya pembeda. Lalu telah menjadi milik umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, lalu kita masuk ke syarat dan tata cara permohonan merek. Syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang pertama, permohonan ini diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain bahasa Latin, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau jasa yang dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, permohonan pendaftaran merek ini dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Lalu pendaftaran merek yang pertama ada merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Jadi pasal 20 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek yang tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Lalu ketentuan yang mengatur tentang merek ini yang tidak didaftarkan dan merek yang ditolak selanjutnya yaitu pasal 21 Undang-Undang Merek dan pasal 22 Undang-Undang Merek. Yang kedua, pemeriksaan substantif merek. Pemeriksaan substantif yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek, segala keberatan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Yang ketiga, perbaikan sertifikat. Pasal 27 Undang-Undang Merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya ini dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri
Dalam hal tersebut, kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenali biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat, merek ini disebabkan oleh kesalahan permohonan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat, merek dikenai biaya. Yang keempat, permohonan banding. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri yang dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Yang kelima, yaitu Komisi Banding Merek. Pasal 33 Undang-Undang Merek mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksaan senior sebagai anggota. Jadi anggota Komisi Banding Merek ini berjumlah paling banyak 30 orang. Nah, pasal 34 Undang-Undang Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek yang diatur oleh peraturan pemerintah. Yang keenam, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Jadi merek ini terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Lalu lanjut ke pengalihan hak dan lisensi. Pengalihan hak ini pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Jadi hak atas merek ini terdaftar dapat beralih atau dialihkan kepada pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 43 Undang-Undang Merek dan pasal 45 Merek. Lalu lisensi, pasal 42 Undang-Undang Merek, inilah yang mengatur tentang lisensi. Jadi pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagaimana sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Lalu merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek ini sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika permohonan ini dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut ini akan digunakan sebagai merek kolektif. Lalu permohonan pendaftaran merek internasional yang diatur di pasal 45 Undang-Undang Merek. Jadi permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Lalu ada indikasi geografis. Pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis ini dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Jadi, pemohon ini merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri dan permohonan yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Lalu pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek yang mengatur tentang pendaftaran indikasi geografis, permohonan geografis ini tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu pasal 57 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan dapat dimintakan banding pada Komisi Banding Merek.
Yang kedua, pemeriksaan substantif. Jadi, pemeriksaan substantif ini diatur di pasal 458 Undang-Undang Merek. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutandis bagi pemeriksa substantif. Yang ketiga, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Jadi pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis yang dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Yang keempat, indikasi asal. Jadi pasal 63 Undang-Undang Merek ini yang mengatur tentang indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Yang kelima, pelanggaran atas indikasi geografis yang diatur pada pasal 6 Undang-Undang Merek mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atau barang dan jasa yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Nah, pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis ini dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Lalu gugatan, pasal 67 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kelayakan dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. Lalu pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Jadi, pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis ini dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Nah, pasal 71 Undang-Undang Merek, dia ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan juga dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Lalu ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama, penghapusan. Pasal 72 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang jasa. Dalam hal ini masih terkait perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Lalu yang kedua, pembatalan. Dari pasal 76 Undang-Undang yang mengatur tentang pembatalan, gugatan pembatal merek ini terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan, sebagaimana pasal 20 dan 21. Lalu sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis yang diatur pada pasal 60 Undang-Undang Merek. Yang dimaksud di pasal 80 ini diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Lalu penyelesaian sengketa. Yang pertama ada gugatan atas pelanggaran merek. Lalu tata cara gugatan di pengadilan niaga. Lalu ada kasasi, tata cara pelaksanaan putusan. Lalu ada alternatif penyelesaian sengketa dan penetapan sementara pengadilan. Dan yang terakhir yaitu penyidikan. Lalu ketentuan pidana. Pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
untuk barang dan jasa dan sejenisnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sebagaimana diatur pasal 100 ayat 1 dan 2. Sebagai kita ulang tentang ketentuan pidana, pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek mempunyai persamaan yang pada pokoknya untuk barang atau jasa sejenisnya ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana yang diatur pasal 100 ayat 1 dan 2. Seperti bunyinya ayat 1, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun atau pidana dengan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.